Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Andika alias Pendekar Slebor dibuat tak berdaya dan tak bisa meneruskan serangannya karena disandra Putri Yenglian. Apa yang akan dilakukan Andika selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Maaf ya Chin Leong, aku tidak bisa menepati janji untuk bertemu denganmu di tempat yang kita sepakati. Aku khawatir Chin Chung memergokiku dan itu bisa berakibat fatal bagi Putri Yenglian, kata Andika setelah menceritakan tentang kabar buruk yang dialami Putri Yenglian. Ya, aku tahu, saut Chin Leong bernada murung. Bagaimana tindakan kita selanjutnya? Selat Caceng, Andika menggeleng. Kita belum bisa berbuat apa-apa selama Putri Yenglian masih di tangan Chin Chung. Dalam beberapa helaan napas, mata Andika hanya tertuju pada geliat api di depannya. Bagaimana dengan mata-mata yang kau hubungi, Chin Leong? Apa ada satu berita yang bisa dimanfaatkan? Tanya Andika. Pandangannya kini beralih ke pemuda Tiongkok yang tampak terpaku kosong. Buntu, orang itu rupanya telah diringkus para pemberontak. Bahkan mungkin sudah tewas, jawab Chin Leong putus asa. Pendekar Slebor menghempas napas kesah. Persoalan kini semakin terpuruk pada lorong buntu. Selama menangani peristiwa demi peristiwa dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, sudah cukup banyak kerumitan yang mampu diatasi. Dan kali ini pun dia tak merasa menghadapi sesuatu yang pelik atau rumit. Masalah sebenarnya sederhana. Yang menjadikan masalah ini berat hanya akibat yang bakal menimpa Putri Yenglian bila salah bertindak. Aku tak habis pikir, kenapa Putri bisa dikalahkan Chin Chung begitu mudah? Cetus Chin Leong seperti bergumam sendiri. Padahal tingkat kepandaian setaraf. Apa kau tak ingat ucapan Putri sewaktu kau baru tiba dengan Andika? Caceng ikut bicara. Dia mengatakan Chin Chung akan memiliki kekuatan 13 kali daripada sebelumnya jika memegang pusaka langit. Tapi kalau saat itu dia memegang pusaka langit, tentu nggak perlu bertarung lebih dari 100 jurus melawan Putri, bukan? Kini giliran Andika ambil bagian. Setelah itu, mereka kembali membisu. Sayang, tak seorang pun yang tahu kalau Putri Yenglian saat itu terlalu teringat kembali pada kejadian menyakitkan yang dialami akibat perbuatan Chin Chung dulu. Dan itu menyebabkan kewaspadaannya terganggu. Dan mungkin hanya Chin Leong yang mulai bisa meraba ke arah sana. Tapi itu hanya dalam hatinya. Tiba-tiba wajah Andika seperti tersentak. Kau ternyata Chin Chung tak membawa pusaka langit pada saat pertempuran. Kira-kira di mana disembunyikannya ya? Dan kenapa pula tak dibawa kalau benda itu amat penting? Ujar Andika bertanya-tanya. Dengar ucapan Andika barusan, Chin Leong ikut tersentak. Bodoh, ungkap pemuda itu. Entah ditujukan pada siapa. Kenapa aku tak memikirkan ke arah itu? Kenapa Chin Leong? Apa kau teringat sesuatu? Tanya Andika bersemangat. Bukankah pusaka langit harus disatukan
antara pedang dengan gagang pusakanya. Lanjut Qin Liong lagi. Tentu, Qin Chung tak akan begitu bodoh meletakkan begitu saja pusaka langit dan gagang pedang pusaka di tempat yang tersembunyi. Pasti benda itu telah diserahkannya pada seorang pandai besi untuk dijadikan pedang. Dan hanya ada satu pandai besi yang mampu melebur pusaka langit untuk dijadikan pedang. Tambah Jiajing. Tua bangka tangan api. Bagus. Kalau benar, kita harus merebutnya dari tangan si pandai besi. Tentu Qin Chung akan sudi, bahkan Mas sudi menukar dengan Putri Yinglian, tanda sandika. Mereka seketika menampakkan wajah berharap, meski tak tampak senyum di bibir. Tapi biar bagaimanapun, semua itu baru rencana. Ketika ketiganya melanjutkan penyusunan rencana yang akan dijalankan. Ketika matahari naik ke puncaknya, Andika dan Qin Liong sudah berada di depan Goa Lintas Sejuta. Di goa itulah dua bangka tangan api tinggal sekaligus dijadikan tempat untuk membuat senjata-senjata pusaka pesanan para tokoh kelas atas. Sesuai rencana Andika, Qin Liong akan berpura-pura menjadi Qin Chung. Dengan begitu, mereka tak perlu banyak buang tenaga. Saat ini Goa Lintas Sejuta tampak lengang. Letaknya memang cukup terpencil di sebuah lereng jurang. Di bawahnya, batu cadas meruncing siap menghujam siapa saja yang ceroboh. Bagi Andika dan Qin Liong sendiri, kesulitan macam itu tidak terlalu menghalangi. Agar tua bangka api tidak curiga, sebaiknya kau masuk sendiri ke dalam. Aku akan menunggumu di sini, bisik Andika. Baik, saut Qin Liong mantap. Pemuda Tiongkok itu pun melanjutkan langkah memasuki lorong goa yang lembab dan gelap. Di bagian yang agak menjorok ke bawah, Qin Liong merasakan dingin pada kakinya. Rupanya, ada aliran sungai bawah tanah yang menembus goa. Semakin ke dalam, air menjadi tinggi. Dan ketika aliran sungai kecil itu sudah mencapai pinggang, Qin Liong dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak-gerak halus di beberapa bagian kakinya. Rasa keingintahuannya terbetik. Perlahan-lahan diturunkannya obor ke depan pinggang dan mendadak matanya menyipit jijik. Tanpa gerombolan lintah mencoba mengisap darahnya, Qin Liong segera mengerahkan hawa murni di tubuhnya untuk menimbulkan panas yang bisa mengusir binatang-binatang melata menjijikan itu. Dan ternyata usahanya berhasil. Lintah-lintah itu mulai menyingkir satu persatu. Di antaranya bahkan ada yang mati. Qin Liong mulai melanjutkan penelusurannya yang sedikit terhambat tadi. Makin masuk ke dalam, perjalanan agaknya kian berat. Dan kini tiba di semacam persimpangan yang memiliki banyak cabang lorong. Di sekitar tempat itu banyak terpasang lampu yang menyala dari gas alam. Qin Liong tak lagi memerlukan obornya dan langsung menghempaskannya ke bawah. Untuk sampai pada tempat kediaman tua bangka tangan api, pemuda itu harus menentukan satu lorong yang harus dilalui. Sementara ada 7 lorong yang mesti dipilihnya. Ya, pada setiap lorong itulah bahaya siap menanti. Dengan dada berdebar-debar, Qin Liong mencoba memasuki satu lorong yang terdapat bangkai berwarna merah muda di atasnya. Selangkah demi selangkah, kakinya melangkah ke dalam lorong. Sungai kecil sudah tidak mengalir lagi ke sana, membuat gesekan langkahnya terdengar jelas bagai desis ular berbisa. Pada langkah ke-20, pemuda itu terhenti. Lorong itu ternyata buntu dan ini membuatnya agak kesal. Dia mendengus. Hanya itu yang bisa diperbuatnya. Baru saja pemuda Tiongkok itu hendak berbalik ke persimpangan lorong semula, tiba-tiba saja dari beberapa lubang di dinding goa menyembur lidah api besar. Qin Liong amat terperangah. Berhasilkah Qin Liong melaksanakan idenya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.